Ya, semangat pagi, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4A. Terima kasih ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik hari ini tanggal 16 September 2020. Kembali Pak Guru ingatkan bahwa 3 hari lagi kita mulai ujian mid semester. Persiapkan diri anak-anak dengan baik untuk mengikuti ujian mid semester ini. Pelajari kembali video-video yang sudah dibagikan Pak Guru dalam grup maupun yang ada link YouTube-nya. Hari ini kita belajar tematik subtema 3 tentang energi alternatif. Buku tema 2 atau 4B selalu berhemat energi. Pembelajaran 1. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa awali semua kegiatan belajar dengan doa. Perhatikan buku halaman 79. Ayo mencari informasi. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai sumber energi melimpah yang berasal dari bumi berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi tersebut tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berbicara mengenai sumber daya alam itu di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, bagaimana jika sumber energi tersebut habis? Ya, apa yang akan kita gunakan untuk menggantikan sumber energi tersebut? Iya. Jadi sebagai pengguna energi kita harus belajar untuk menghemat energi, baik energi listrik, air, dan lain sebagainya. Gunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kita lanjut. Materi berikutnya adalah mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Sumber energi pengganti atau disebut dengan sumber energi alternatif. Energi alternatif relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Energi alternatif bersumber dari energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biofuel. Ya, itu dia jenis-jenis energi alternatif yang akan kita pelajari hari ini. Energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Kita tahu bahwa sumber energi terbesar di dunia itu adalah matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya yang seperti anak-anak lihat di dalam video ini. Nah, itu adalah pembangkit listrik melalui panel surya. Panel surya di PLTS mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, panel surya, pembangkit listrik tenaga surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selain energi matahari, yang kedua energi alternatif yang berikut adalah energi panas bumi. Perhatikan baik-baik dalam gambarnya. Energi panas bumi atau disebut juga dengan energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Panas bumi digunakan untuk memanaskan air. Uap air dihasilkan dapat menggerakkan turbin
pada generator. Nah, perhatikan gambar energi panas bumi yang terlihat di video seperti ini, ya. Jadi selain energi matahari, energi alternatif yang berikut itu adalah energi panas bumi atau disebut dengan energi geotermal, ya. Energi alternatif yang berikut adalah energi angin. Kita tahu bahwa angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Selain angin dapat menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan listrik, angin juga dapat membantu irigasi pertanian, ya, menggerakkan kincir angin untuk membantu irigasi pertanian juga, ya. Nah, negara yang memanfaatkan angin sebagai pembangkit listriknya itu adalah negara Belanda yang diberi julukan sebagai negara kincir angin, ya. Nederland ibu kotanya, ya. Berikut selain energi angin ada juga energi air. Energi air, aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA menggunakan bendungan air. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang akan dihasilkan. Perhatikan contoh beberapa bendungan yang ada di dalam gambar video ini, ya. Jadi semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang akan dihasilkan. Berikut energi gelombang laut. Yang kelima adalah energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan energi listrik. Jadi gelombang laut juga, ya, gelombang air laut juga merupakan sumber energi gerak. Itu menggerakkan turbin pada generator yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Perhatikan gambarnya di dalam video ini, ya. Yang keenam, energi alternatif berikutnya adalah energi biofuel, merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak yang terlihat di gambar warna hijau, ya, dan kelapa sawit. Perhatikan. Terus juga ada bunga matahari, kacang tanah dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar ini disebut dengan biodiesel. Jadi Pak Guru ulangi bahwa tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar ini disebut dengan biodiesel. Sementara ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Itu dia materi tentang beberapa jenis energi alternatif yang kita pelajari hari ini, yaitu energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air,
energi gelombang laut, energi bioful, dan energi bioful itu adalah yang terakhir kita pelajari kembali di buku halaman 80 sampai dengan halaman 81. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu sumber energi alternatif tersebut berasal dari kotoran hewan, ya. Perhatikan, bacalah bahan informasi dari buku halaman 81 tentang biogas kotoran hewan sampai dengan halaman 82. Perhatikan gambar di dalam video. Kotoran hewan yang berbau tidak sedap ternyata dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, kotoran hewan juga mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak. Bahan bakar dari kotoran hewan ini disebut biogas. Pemanfaatan biogas lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli gas, melainkan dapat menyediakannya sendiri. Pembuatan biogas memerlukan perlengkapan dan peralatan yang dipasang khusus untuk memproses kotoran hewan. Kotoran hewan tersebut harus melalui proses pembusukan di dalam tangki atau tempat penyimpanan tertutup. Uap hasil pembusukan kotoran tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kita dapat menggunakan biogas sesuai kebutuhan. Kita juga tidak perlu khawatir gas yang dihasilkan akan berbau, karena proses pembusukan kotoran dalam tangki menghilangkan bau busuk pada kotoran. Nah, ini dia proses pembuatan biogas dari kotoran hewan, yaitu sapi. Seperti ini, ya. Itu dia prosesnya sehingga menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk memasak di dapur dan juga bisa menyalakan lampu seperti itu. Perhatikan halaman 82 sampai 83. Mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin. Alam menyediakan sumber energi dengan jumlah tak terbatas untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sumber energi alternatif yang juga tersedia di alam adalah angin. Angin dapat menggerakkan berbagai benda. Angin juga dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin besar yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Kincir angin yang anak-anak lihat di video ini adalah tidak dapat menghasilkan listrik, tetapi kincir ini juga dapat berputar karena terpaan daripada angin. Anak-anak silakan baca teks petunjuk membuat kincir angin sederhana halaman 83. Setelah itu anak-anak praktikan bersama keluarga, papa atau mama atau kakak, yaitu kincir angin kertas. Bahannya itu adalah kertas, origami, gunting, paku payung, hektar kecil atau stapler, dan sedotan plastik atau sedotan minuman atau batang kayu kecil. Langkah kerjanya terlihat seperti yang ada di dalam buku halaman 83 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, bagaimana kerja kincir angin buatanmu? Apakah kincir anginmu dapat bekerja dengan baik? Kincir angin dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Dalam bidang pertanian, kincir angin dimanfaatkan untuk membantu penyaluran air irigasi. Ketika berputar karena tertiup angin, kincir angin membantu mengalirkan memompa air dari satu saluran irigasi menuju ke saluran lainnya. Kincir angin di negara-negara modern dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, seperti yang tadi sebelumnya Pak Guru informasikan bahwa dimanfaatkan oleh negara maju seperti Belanda, ya.
Nah, perhatikan di gambar juga ada halaman buku 83, itu pemanfaatan kincir angin untuk pembangkit listrik yang di sebelah kiri, dan pemanfaatan kincir angin untuk membantu irigasi pertanian yang ada di sebelah kanan. Nah, anak-anak coba buat kincir angin mainan ya. Setelah itu coba mainkan di angin di dalam rumah ya, di depan rumah, apakah bergerak atau tidak. Seperti itu. Silakan bermain, tapi ingat pada saat mempraktekannya hati-hati dalam menggunakan benda-benda tajam. Minta tolong orang tua atau orang dewasa ya, jangan kamu yang menggunakan alat-alat tajam ini seperti gunting, paku payung ataupun hekter ya. Selamat mencoba. Bagi anak yang sudah selesai boleh foto hasil prakaryanya dan kirim ke Pak Guru, atau bisa juga langsung unggah di Facebook dan tandai Facebook Anak Hebat ya. Terima kasih, itu dia materi hari ini. Kita belajar tentang sumber energi alternatif, yaitu mengidentifikasi bentuk perubahan energi pada sumber energi alternatif, yaitu mulai dari energi matahari, panas bumi, angin, air, gelombang laut, dan biofuel ya. Setelah itu juga kita belajar hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam, yaitu tentang biogas kotoran hewan. Dan yang berikut adalah mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin seperti yang ada dalam buku halaman 83. Sampai di sini materi tema ketik kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.